Yo, what's up guys? Welcome back to Best in Tech YouTube channel bersama gue Edwin. Dan di hadapan kita kali ini udah ada 4 HP flagship yang minggu lalu itu sempat dibawa-bawa sama Malvin buat tes foto-foto untuk di-compare hasil dari keempat kameranya. Jadi di battle kali ini ada iPhone 15 Pro Max, terus ada Oppo Find X8 Pro, di sini ada Galaxy S24 Ultra, dan yang terakhir ada yang baru aja launching, Vivo X200 Pro. Nah, disclaimer sedikit karena yang ambil sampel dari foto-fotonya itu adalah Malvin. Gue kemarin baru sempat lihat sedikit aja sih hasil foto-fotonya, tapi gue belum sempat analyze. Jadi ini pertama kalinya kita sama-sama bareng ngeliat hasil foto-foto yang dijepret sama Malvin buat gue analyze. Kita semua analyze bareng-bareng. Yuk langsung aja kita analyze hasil kameranya bareng-bareng. Oke, jadi foto pertama itu adalah foto objek pakai main camera. Yang pertama-tama gue mau highlight dulu, menurut gue hasil dari Oppo Find X8 Pro ini kayaknya waktu dijepret itu scene recognition-nya lagi jalan. Jadi gue agak kurang percaya bahwa ini tuh hasil foto neutral atau hasil foto yang default dari Oppo Find X8 Pro karena di sini kelihatan kayak paling filter sendiri. Jadi asumsi gue adalah waktu lagi jepret itu scene recognition-nya jalan dan karena dilihat lagi foto makanan, AI-nya tuh mencoba untuk enhance warna-warna yang eye-pleasing buat kalau misalnya lagi foto-foto makanan. Kita bisa lihat di sini tuningan Oppo Find X Pro dibanding yang lain, mulai dari sausnya itu merah banget, terus juga overall picture-nya tuh jadi lebih kayak ada filter-filter yang kayak lebih kuning gitu ya. Warnanya paling beda sendiri dibanding yang lain di foto ini dan gue cukup yakin bahwa ini bukan settingan defaultnya waktu lagi foto, tapi karena ada AI scene recognition. Oke, di sini gue mau highlight juga bahwa iPhone dari dulu itu punya tendensi untuk membiarkan highlight sebagai highlight dan shadow sebagai shadow. Jadi penjelasan lebih gampangnya mungkin kayak gini. Kita bisa lihat kalau di HP-HP Oppo ataupun Vivo tuh mereka coba selalu untuk bikin gambarnya kelihatan lebih terang. Jadi karena itu lebih eye pleasing. Banyak shadow tuh diangkat, kita hampir nggak gitu ngelihat area gelap tuh gelap banget. Contoh, baju di Oppo Find X8 Pro sama di Vivo X200 Pro itu masih agak kelihatan terang gitu ya guys, dan agak sedikit biru. Sedangkan kalau di iPhone 15 Pro Max sama di Galaxy S24 Ultra itu lebih hitam gitu ya. Jadi kayak shadow-nya tuh nggak diangkat exposure-nya. Jadi ya kita bisa lihat ada shadow gitu ya di bagian bawah kiri gambar. Kayak di sini dan juga di sini itu masih ada shadow. Sedangkan kalau misalnya di flagship dari BBK Group, mereka tendensi untuk bikin gambarnya kelihatan terang semua. Oke, kalau dari segi detail, menurut gua karena ini di kondisi lighting yang bagus, ini juga main kamera masing-masing dan juga diambil dari jarak yang bisa dibilang bukan jarak jauh gitu ya, dekat. Jadi menurut gue secara detail itu harusnya semuanya aman-aman aja. Tapi yang gue mau point out adalah lebar fokus point dari masing-masing kamera. Kayak misalnya contoh, HP-HP dari brand-brand China tuh punya tendensi untuk bikin gambar kelihatan lebih dramatis. Dengan cara bikin objek-objek yang ada di luar area fokus itu lebih kelihatan blur atau bokeh gitu. Kita bisa lihat di sini ya, kayak mie dari yang ada di seberang di HP Oppo dan juga HP Vivo itu kelihatan lebih kayak blur gitu, kayak fall off karena fokusnya ada di bagian bawah kanan gitu ya, dari yang terdekat. Tapi yang gue lihat kalau di Samsung itu justru titik fokusnya lebih lebar. Jadi dia mencoba untuk bikin seluruh objek yang ada di gambar itu tetap stay in focus. Kayak misalnya kita lihat di mie-nya yang ada di seberang ya, walaupun nggak sefokus yang di dekat, tapi fall off-nya nggak sedramatis yang ada di Vivo, let's say, gitu ya. Tapi balik lagi dari beberapa kali gue coba, ya ini nggak selalu seperti itu, tapi ada konsistensi yang gue lihat setiap kali, mungkin dari 100 foto, mungkin 80-nya kayak gitu ya. Jadi di foto yang pertama ini, gue cukup ngerasa keempatnya sama sih, kecuali Oppo Find X8 Pro ya, karena ada kayak filternya gitu yang tadi gue ngomongin. Tapi keempatnya ini menurut gue dari segi warna juga mirip, detail juga mirip, jadi untuk di foto ini menurut gue seri antara ketiga HP ini, yaitu 15 Pro Max, S24 Ultra, dan X200 Pro. Tapi kalau menurut kalian gimana? Oke, kita lanjut ke foto nomor 2. Ini adalah ultra wide. Yang gue mau point out pertama adalah, oke, gue cukup nggak yakin kalau seandainya foto yang dari Galaxy S24 Ultra itu diambil langsung point and shoot. Karena kelihatannya seperti seakan-akan exposure-nya turun sedikit gitu ya. Jadi entah mungkin waktu lagi ambil foto dipencet titik fokus tertentu sehingga exposure keseluruhannya jadi turun karena ya lihat aja ini jadi paling gelap gitu dibanding yang lain. Dan yang kedua, kita bisa lihat juga bahwa lagi-lagi kalau misalnya dari brand China itu mereka
pengen bikin gambarnya seterang mungkin. Kita bisa lihat shadow-nya tuh bener-bener hampir nggak ada. Beda sama kalau misalnya di iPhone itu masih ada ya. Kita bisa lihat misalnya ini lampu sorot ke sini, terus di sekitarnya tuh background-nya lebih kontras karena shadow-nya ini tetap gelap gitu. Sedangkan kalau ini kayak shadow-nya tuh agak diangkat gitu ya, biar kelihatan lebih terang overall gambarnya. Dan ya, coba kita lihat, kita zoom dikit dari segi detail di kamera ultrawide masing-masing ya. Di zoom juga tulisan dari box-boxnya masih cukup kelihatan jelas dari masing-masing kamera. Cuma kalau ditanya hasil mana yang gue paling suka, pastinya yang paling eye-pleasing itu adalah yang kelihatan terang, which is Oppo Find X8 Pro dan Vivo X200 Pro. Sekarang kita lanjut ke foto ketiga, digital zoom 20 kali. Oke, dari sini kita baru mulai ngetesin kamera telefoto dari masing-masing. Yang pertama gue notice adalah iPhone 15 Pro Max ya. Detailnya udah mulai kelihatan soft gitu ya, karena cuma optical zoom 5x, terus resolusinya 12 megapiksel. Jadi ketika di zoom ke 20 kali, itu jadi kelihatan mulai soft gitu ya, detailnya. Dan yang menarik adalah, menurut gua, somehow di Oppo Find X8 Pro sama iPhone 15 Pro Max itu tulisannya kelihatan seakan-akan bold gitu ya. Sedangkan yang ini baru kelihatan kayak regular gitu, kayak di kedua HP di kiri ini tuh kelihatan lebih tebel gitu tulisannya. Tapi ya, kalau seandainya kita zoom, kita bisa lihat ya, yang tulisan ordinary made extraordinary-nya ini, walaupun semua of course udah mulai pecah, tapi kelihatan yang masih detailnya masih paling terjaga itu di Vivo X200 Pro ya. Di Oppo Find X8 Pro udah mulai blur, dan di iPhone juga udah mulai blur. Gue nggak tahu ini gue doang atau enggak, coba kalian tulis di kolom komentar. Menurut gue iPhone 15 Pro Max sama Galaxy S24 Ultra itu pingnya lebih mirip gitu di sini. Tuningan warna Oppo Find X8 Pro sama Vivo X200 Pro itu, ya mereka baru lebih mirip satu sama lain gitu ya. Lanjut ke foto keempat. Ini adalah macro main camera. Jadi ini adalah foto pakai main camera gitu ya, dideketin untuk bisa ngasilin foto makro. Yang pertama gue lihat adalah, gue nggak tahu kenapa kalau di Vivo itu kelihatan yang di sini kayak paling gelap sendiri. Dan saking dia kayak underexpose-nya dibanding yang lain tuh, tulisan di jam digitalnya paling nggak kebaca sendiri. Tapi again guys, ini karena kondisi foto masing-masing pasti beda ya. Gue cukup yakin waktu Malvin foto tuh pasti kayak bener-bener harus precise banget. Karena yang namanya foto makro tuh perlu bener-bener di distance yang pas untuk bisa ngasilin foto yang mirip ya. Jadi gue tahu ini challenging dan bisa jadi kondisinya agak berbeda waktu lagi foto si Vivo. Tapi coba deh kita ngomongin soal detailnya sekarang. Contohnya tulisan indikator hari ya, yang ada 7 ini ya, SU, M, T, W, TFS. Itu di masing-masing kita lihat kelihatan detailnya bagus, dan juga goresan-goresan dari besinya guys. Kelihatan juga detailnya masing-masing. Bisa kelihatan ini motifnya kayak brushed metal gitu ya. Cuma kalau lihat nggak tahu kenapa yang di Vivo itu tulisan G-Shock Casio-nya tuh agak kurang fokus kalau misalnya dibanding sama yang ada di S24 Ultra, yang ada di Oppo Find X8 Pro gitu ya, dan juga di iPhone. Dan kita bisa lihat masing-masing mereka juga ada, karena ini kaca, kelihatan pantulan masing-masing ya. Tapi kalau ditanya favorit gua, sekedar ngeliat dari sini aja, foto keempat ini favorit gua ada di Samsung S24 Ultra. Karena menurut gue yang di Oppo Find X8 Pro, sayangnya di sini ada pantulannya agak kurang bagus gitu ya. Dan actually setelah gue lihat-lihat lagi, gue lebih suka sama hasilnya iPhone 15 Pro Max malah. Karena di sini pas gue lihat ternyata tulisan G-Shock-nya tuh masih lebih fokus gitu ya dibanding yang lain. Dan overall gambarnya clean, karena di sini juga pantulannya minimal. Dan ya, iPhone 15 Pro Max dan Galaxy S24 Ultra buat foto keempat kali ini. Yang berikutnya ada telemakro. Jadi berbeda sama sebelumnya, ini adalah close-up shot makro, tapi pakai lensa telefoto dari masing-masing kamera. Oke, sekilas yang gue lihat adalah, nggak tahu kenapa di iPhone 15 Pro Max, itu kelihatan seakan-akan kayak ada kabut gitu ya guys. Jadi agak kayak ada white cast atau hazy gitu kalau gue bilang. Sedangkan kalau yang lain kelihatan lebih clear gitu. Dan gue mau mention dulu bahwa di Vivo X200 Pro, itu background blur dari pohon-pohon yang ada di belakang itu kelihatan bokehnya lebih dramatis gitu ya guys. Jadi kita bisa lihat juga tuh bahkan mobil Honda HR-V yang ada di belakang lebih blur dibanding yang lainnya. Dan sekarang kita lihat detailnya masing-masing ya. Sebenarnya menurut gua mereka semua punya detail yang sama-sama bagus gitu. Guratan-guratan dari akarnya masih kelihatan secara detail, nggak terlalu ada yang ngeblur, dan dari segi warna juga mereka nggak terlalu berbeda jauh gitu satu sama lain. Cuma mungkin kalau misalnya kita mulai zoom sedikit, gue nggak tahu kenapa gue ngerasa di Vivo X200 Pro itu sedikit lebih sharp
detailnya tuh lebih tajam dibanding yang lain. Bahkan kalau misalnya kita zoom lebih deket lagi, baru mulai kelihatan bahwa yang detailnya paling dapat itu di sini adalah Vivo X100 Pro, lalu Samsung S24 Ultra, dan juga iPhone 15 Pro Max, baru Oppo Find X8 Pro. Jadi untuk foto ini, menurut gue pemenangnya adalah Vivo X200 Pro, lalu S24 Ultra, iPhone 15 Pro Max. Nggak juga sih, iPhone 15 Pro Max menurut gue di sini kurang gara-gara ada kayak kabutnya gitu ya. Tapi kalau soal detail, menurut gue dia di atas Oppo Find X8 Pro di sini. Oke, foto berikutnya adalah portrait mode. Yang pertama gue notice di sini adalah, kita lihat dulu dari cutout gitu ya. Di sini dia pakai topi, jadi harusnya cutoutnya tidak menjadi sesuatu yang terlalu challenging buat masing-masing kamera. Kita bisa lihat cutoutnya rapi di iPhone, dan sekarang di Oppo Find X8 Pro juga rapih cutoutnya ya, dari rambut, topi, sampai ke badan. Di Samsung S24 Ultra juga demikian, dan hal yang sama juga berlaku di Vivo X200 Pro. Nah, di foto ini sayangnya nggak ada informasi gitu ya, masing-masing kameranya tuh ngambil di settingan aperture berapa, jadi kita nggak tahu intensitas blur dari masing-masing HP tuh apakah sama, apakah ada yang beda. Jadi kita anggap aja hasil dari masing-masing foto ini adalah settingan aperture defaultnya gitu ya. Bisa dilihat yang paling kelihatan bokeh background blurnya itu dramatis adalah si Oppo Find X8 Pro ya. Dari tumbuhan di belakang yang kelihatan paling blur gitu ya dibanding yang lain. Disusul sama Vivo X200 Pro dan juga S24 Ultra dan iPhone 15 Pro Max tuh mirip-mirip gitu ya. Dan di sini kalau gue lihat skin tone juga cukup mirip gitu ya. Walaupun kalau gue mau bilang, lagi-lagi di Oppo Find X8 Pro dan juga di Vivo X200 Pro itu pengen bikin gambarnya kelihatan terang semua. Sedangkan kalian bisa lihat di foto ini cahaya datang dari arah kanan gitu ya, jadi di muka Malvin ada sedikit shadow, itu lebih kelihatan di Galaxy S24 Ultra dan iPhone 15 Pro Max. Dan kalau di iPhone 15 Pro Max gue berasa skin tone-nya Malvin sedikit lebih kuning lagi dibanding yang lain. Yang mana yang gue paling suka? Di sini gue paling suka Oppo Find X8 Pro karena kelihatan paling exposure-nya paling pas gitu ya, dan juga mungkin karena background blur-nya kelihatan lebih dramatis. Lanjut, hasil foto berikutnya buat main camera low light. Oke, kita lihat dulu dari detailnya ya. Dan menurut gue buat tulisan yang FE420 ini, yang paling clear itu adalah dari Vivo X100 Pro, disusul sama Oppo Find X8 Pro, sama iPhone 15 Pro Max, dan yang terakhir, yang gue nggak tahu kenapa di sini agak soft, yaitu Samsung S24 Ultra. Dan berikutnya yang bisa gue tangkap di sini juga adalah, lagi-lagi di flagship BBK Group, kita bisa lihat merah dari lensnya ini, aksen merahnya tuh kelihatan lebih saturated dibanding sama color tone dari iPhone 15 Pro Max dan juga S24 Ultra. Dan kalian bisa lihat juga gitu ya, meja di belakang gitu, yang mana yang kayunya berasa lebih saturated gitu ya, warnanya lebih pop, itu ada di flagship dari BBK Group. Jadi ya, kalau misalnya dilihat sekilas, favorit gue ada di Vivo X200 Pro dan juga Oppo Find X8 Pro. Dan sekarang kita lanjut ke ultra wide night mode. Pertama-tama gue mau kasih lihat dulu yang menurut gue langsung berasa banget adalah di Samsung, langitnya tuh langsung kelihatan kayak ditambahin sedikit biru gitu ya. Ini sebenarnya cukup menarik karena ultra wide biasanya di malam itu agak challenging. Dan di foto ini gue bisa bilang bahwa yang ultra wide-nya itu punya performance yang baik di low light, lagi-lagi adalah Vivo X200 Pro. Kita bisa lihat ya, ini batu-batu yang bermotif ini di bagian rumahnya. Itu di Vivo X200 Pro itu clarity-nya masih cukup jelas dibanding di Samsung yang udah mulai kelihatan lebih soft gitu ya. Dan juga di Oppo Find X8 Pro yang kelihatan soft juga. Dan kalau misalnya kita melihat detail dari batu yang ada di bawah nih, yang kena lampu dari pohon, itu di Vivo X200 Pro detailnya kelihatan lebih jelas, sedangkan di S24 Ultra udah mulai soft. Di Oppo Find X8 Pro sedikit lebih better, gue bilang, dibanding S24 Ultra, walaupun udah mulai soft juga. Dan kalau di iPhone 15 Pro Max, masih lebih detail dari Oppo Find X8 Pro, tapi udah mulai soft juga. Kalau mau lebih jelas lagi, kita bisa lihat dari ranting-ranting pohon yang ada di atas kiri ya guys. Di Vivo X200 Pro itu masih kelihatan daun-daunnya secara individual, masih kayak nggak gitu ngeblur gitu ya. Sedangkan kalau yang di S24 Ultra itu kelihatan udah mulai soft. Sedangkan kalau di Oppo Find X8 Pro, kelihatan udah lebih blur lagi ya ranting-rantingnya. Dan kalau yang di iPhone, gue lihat di sini masih cukup jelas. Oke, jadi kalau dari segi detail, menurut gue rankingnya adalah nomor 1 Vivo X200 Pro, terus iPhone 15 Pro Max, terus S24 Ultra, dan yang terakhir Oppo Find X8 Pro. Sekarang kita lanjut ke main camera night mode. Di sini kita bisa lihat tendensi untuk
flagship dari BBK Group untuk bikin gambarnya kelihatan overall lebih terang gitu ya. Dari daun-daun yang ada di atas atap itu, kelihatan lebih hijau dan nggak terlalu ada shadow gitu. Sedangkan kalau di iPhone kita bisa lihat bener-bener ya, itu gelap dibiarin gelap aja gitu. Dan kalau di S24 Ultra, daun-daunnya kayak masih hampir mirip implementasi yang di iPhone gitu ya. Tetap dianggap shadow, tapi agak dinaikin dikit supaya detail-detail dari daunnya kelihatan. Dan kita bisa lihat juga ya, dari corak-corak batu yang ada di lantai, itu kalau di Vivo X200 Pro, hampir semua motif individual tuh well exposed, jadi kalian bisa lihat masing-masing individual batunya. Kayak contohnya batu yang ada di sini gitu ya, di S24 Ultra itu kalian udah nggak kelihatan, itu hitam semua. Dan di iPhone juga sama, di sini juga udah kelihatan hitam semua. Tapi kalau misalnya di Oppo Find X8 Pro, masih sedikit kelihatan bahwa di sini ada corak batu gitu ya. Dan lagi-lagi color tone-nya kita bisa lihat kalau langitnya tuh Oppo Find X8 Pro sama Vivo X200 Pro warnanya lebih sama. Dan iPhone 15 Pro Max dan Samsung S24 Ultra itu langitnya lebih mirip satu sama lain gitu ya. Jadi ini kayak Amerika sama Korea lawan Cina gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya lihat dari keseluruhan fotonya, menurut gua di sini cukup jelas bahwa favorit gua ada di Vivo X200 Pro, terus di nomor 2 ada Oppo Find X8 Pro, dan Galaxy S24 Ultra di yang ketiga, karena gue cukup suka gitu ya, ada detail daunnya masih kelihatan yang di atas atap. Dan yang terakhir iPhone 15 Pro Max. Walaupun sekali lagi bukan berarti yang di iPhone itu jelek ya, karena kalau dari segi artistik, yang shadow sama highlightnya kelihatan kontras kayak di iPhone 15 Pro Max tuh sebenarnya bagus. Tapi yang menurut gua kelihatan lebih enak dilihat buat sosmed, itu adalah ketiga HP yang lain gitu ya. Oke, lanjut. Ini juga masih main camera dan ini night mode. Karena agak mirip sama yang sebelumnya, gue langsung mau bahas aja soal detail guys. Di sini kita bisa lihat ya, di velg mobilnya Malvin, itu tulisan BYD-nya paling clear ada di, lagi-lagi, Vivo X200 Pro. Ini video nggak dibayar loh. Lalu berikutnya kita lihat di S24 Ultra, kelihatan lebih soft gitu detail BYD-nya. Begitu juga dengan Oppo Find X8 Pro, sedikit lebih clear. Oh, actually, iPhone 15 Pro Max menurut gua cara detail dari tulisan BYD-nya doang nih, itu nomor 2. Jadi, Vivo X200 Pro nomor 1, iPhone 15 Pro Max nomor 2, diikuti dengan Oppo Find X8 Pro, dan yang terakhir Galaxy S24 Ultra untuk foto ini aja, dari detailnya doang, dari tulisan di velgnya. Oke, dan sekarang ada selfie. Lagi-lagi kita bisa lihat ya, dari tembok yang ada di belakang, color tone-nya, Oppo dan Vivo lebih mirip satu sama lain, sedangkan S24 Ultra dan iPhone 15 Pro Max itu warna temboknya mirip satu sama lain. Jadi, secara color tone, 15 Pro Max dan S24 Ultra mirip, terus Oppo Find X8 Pro lebih mirip ke Vivo X200 Pro. Dan yang gue mau highlight adalah, gue bisa lihat ini di foto dengan matahari dari sebelah kiri gitu ya masuk, dan mukanya Malvin itu jadi kayak ada shadow di kanan, dan di keempat kamera ini, cuma iPhone 15 Pro Max yang lagi-lagi, seperti gue bilang, membiarkan shadow menjadi shadow. Sedangkan kalau di HP-HP yang lain itu kelihatan bahwa mukanya Malvin tuh kayak rata gitu semua pencahayaannya. Dan kalau misalnya gue lihat dari rambut gitu ya guys, nggak tahu kenapa di S24 Ultra dan di Find X8 Pro itu kelihatan lebih kayak over sharpened gitu ya rambutnya Malvin. Sedangkan kalau di iPhone 15 Pro Max dan juga X200 Pro itu kelihatan lebih, apakah lebih natural seperti ini? Ya, tapi look-nya menurut gue lebih natural, kayak nggak over sharpened gitu ya. Dan gue nggak tahu kenapa di Vivo X200 Pro ini justru kelihatan kayak seakan-akan sedikit banget kayak ada haze gitunya guys, kayak sedikit berkabut gitu ya. Dan dari segi skin tone menurut gue tiga-tiganya mirip gitu ya, nggak ada yang terlalu beda banget. Dan kalau misalnya gue disuruh pilih di antara keempatnya, nggak tahu kenapa gue ngerasa rambut Malvin di Galaxy S24 Ultra sama Oppo Find X8 Pro ini karena ada over sharpen gitu ya, bagiannya sini tuh jadi kayak uban gitu kalau lihat dari jauh. Jadi untuk foto yang ini menurut gua yang paling eye pleasing itu ada di Vivo X200 Pro, terus iPhone 15 Pro Max, dan berikutnya ada di Oppo Find X8 Pro dan baru S24 Ultra. Gua nggak tahu gara-gara, jangan-jangan cuma gara-gara rambutnya doang ya. Kayak di sini tuh kelihatan terlalu sharpened gitu. Coba komen di bawah buat foto yang ini kalian suka yang mana? Oke, terakhir video. Oke, ini dia untuk video ya, resolusi 4K 60 fps. Gua jalan agak cepat, posisinya gua megang ada 3 HP di stand dan 1 HP di tangan, dan gua akan berusaha sestabil mungkin. Nah, habis ini gua akan coba agak lari dikit ya. Nah, jadi bisa kalian lihat ke langit juga.
Dynamic range-nya bisa kalian nilai. Di sini kita tes zoom. Oke, Chris, gue punya pertanyaan. Lo tau nggak dari keempat HP ini, kan kita ngetesnya pakai tripod yang buat 3 HP kan? Berarti satu dipegang pakai tangan. Lo tau nggak yang mana yang nggak di tripodnya? Maksudnya yang dipegang pakai tangan? Nggak tahu. Ya, kalau gue disuruh tebak, gue akan bilang Vivo X200 Pro ini yang dipegang pakai tangan, sedangkan yang lain tuh ada di tripod yang isinya 3. Tapi anyway, kita ngomongin dulu dari detailnya kali ya. Oke, kalau gue bilang sih dari color tone, keempatnya surprisingly mirip di sini. Cuma kalau gue lihat di Oppo Find X8 Pro, itu sedikit kelihatan kayak ada ditambahin sedikit kuning gitu ya. Kalian bisa lihat di daun-daun yang di sini tuh kelihatan lebih saturated dibanding yang lain yang lebih tidak saturated. Yang paling gak saturated tuh kalau menurut gue iPhone gitu ya, paling kelihatan muted. Dan berikutnya kita langsung ngomongin buat zoomnya gitu ya. iPhone di sini of course paling payah karena dia nggak bisa zoom sampai paling ujung gitu ya. Pasti udah paling pecah-pecah. Jadi kita bisa langsung lihat dari yang zoomnya paling maksimal. Yang tulisannya paling jelas di sini adalah, menurut gua, S24 Ultra, disusul sama Vivo X200 Pro, dan yang terakhir di Oppo Find X8 Pro. Ya, kalian bisa lihat kayak detailnya tulisannya ya, yang si pempek Palembang awan ini, yang paling nggak soft, yang paling clear, itu ada di S24 Ultra. Actually, setelah gue lihat-lihat lagi, menurut gue S24 Ultra sama Vivo X200 Pro itu seri guys. Karena kalau menurut gue, di S24 Ultra, tulisan yang di atas, pempek Palembang awan, itu lebih clear dibanding Vivo X200 Pro. Tapi, di Vivo X200 Pro, kalau misalnya kita lihat yang di bawah ini, tulisan badminton equipment, itu dia lebih jelas loh guys, dibanding si S24 Ultra di sini. Di sini gue udah hampir nggak gitu kebaca, dan di Vivo X200 Pro itu gue masih cukup kebaca. Jadi pemenangnya kalau menurut gue ada di S24 Ultra sama Vivo X200 Pro, menurut gue 11-12, terus disusul sama Oppo Find X8 Pro, dan yang terakhir ada iPhone 15 Pro Max. Oke, jadi kira-kira segitu dulu aja guys. Comparison buat 4 kamera flagship yang dicobain sama Best Indotech buat video kali ini. Gimana menurut kalian? Kalian setuju apa enggak sama penilaian gue? Dan jangan lupa juga buat share kira-kira pendapat kalian buat kamera comparison kali ini. Karena ya, gue pertama kali ini lakuin ini spontan kayak gini, jadi agak challenging. Tapi gue bener-bener pengen tahu menurut kalian kamera comparison kali ini gimana. Jadi jangan lupa komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat like video ini kalau misalnya kalian suka, biar kita bisa tahu buat bikin video kayak gini lagi. Dan ya, jangan lupa subscribe ke Best Indotech. Nama gue Edwin. I'll see you guys in our next video. Wah, challenging sekali, compare 4 kamera sekaligus.